Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Rafiq dari kelas 10 IPS 3, nomor absen 23. Di sini saya akan mengerjakan salah satu tugas bahasa Indonesia. Yang ke satu yaitu apa yang dimaksud dengan teks biografi. Teks biografi yaitu berupa teks yang berisi mengenai kisah suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Lalu ada berapa struktur teks biografi? Struktur teks biografi ada 3. Yang ke satu orientasi, yang kedua isi teks atau permasalahan, yang ketiga reorientasi. Orientasi merupakan pengenalan tokoh atau kalimat utama dalam cerita teks biografi. Dari struktur yang 3 tadi, saya akan memberikan contoh dari cerita teks biografi dari Raden Ajeng Kartini. Yang ke satu yaitu orientasi atau kata pengenalan tokoh. Raden Ajeng Kartini yang biasa kita sebut Ibu Kartini atau R.A. Kartini adalah pahlawan emansipasi wanita. Beliau lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Adalah beliau seorang bupati Jepara. Beliau memiliki cita-cita untuk meneruskan pendidikannya sampai ke negeri Belanda. Namun, ayahnya melarangnya untuk melanjutkan pendidikan. Kala itu, hanya anak dari bangsawan atau kelompok atas yang dapat bersekolah. Dan perempuan dilarang untuk bersekolah. Sebab terdapat anggapan perempuan hanya perlu bekerja di rumah atau menjadi ibu rumah tangga. Tetapi Ibu Kartini pun ingin merubah pendapatnya itu dan ingin menyetarakan kedudukan laki-laki dan perempuan. Itu salah satunya dari contoh teks orientasi. Contoh yang kedua yaitu dari isi teks atau permasalahan dari teks tersebut. Yang contohnya seperti dalam teks cerita sambungan dari tadi. Setelah Kartini lulus sekolah, ia tidak boleh lagi sekolah sebab sudah bisa dipingit atau disiapkan untuk menikah. Selama sekolah, Kartini mempelajari bahasa Belanda hingga fasih. Oleh karena itu, dalam kesehariannya di rumah, ia terus membaca buku dan terus berkirim surat dengan teman-temannya di Belanda. Dia mengungkapkan segala keingintahuannya dan harapan menjadi emansipasi wanita. Kartini terus membaca dan menulis setiap hari. Dia memandang bahwa perempuan dapat memiliki kesamaan derajat dengan laki-laki. Dia pernah meminta beasiswa sekolah kepada Mr. J.H. Abendanon di Belanda. Sebelum dikabulkan, ternyata dia dinikahkan oleh Adipati Rembong bernama Raden Adipati Oyodiningrat oleh ayahnya. Untungnya suaminya mendukung keinginan dengan membantu Kartini mendirikan sekolah wanita di daerah-daerah seperti Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, dan lain sebagainya. Sekolah wanita itu diberi nama Sekolah Kartini. Itu cerita isi teks atau contoh dari isi teks. Yang ketiga yaitu reorientasi. Contoh dari reorientasi dari teks R.A. Kartini pada 17 September 1904, Kartini meninggal dunia dengan usia 25 tahun. Sangat muda bukan? Setelah melahirkan anak pertama dan satu-satunya, surat-suratnya dengan teman-teman di Belanda dibukukan oleh Abendanon yang Ibu Kartini itu ingin meminta beasiswa kepada beliau dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Kita dapat mengambil sikap, keberanian dan kerja keras Ibu kita Kartini. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita, khususnya kaum wanita, umumnya kaum wanita dan perempuan, untuk memajukan negara kita tercinta ini.
Lalu soal yang ketiga yaitu informasi apa yang didapatkan dari teks biografi tersebut. Teks biografi memuat informasi berdasarkan fakta pada tokoh yang diceritakan dalam bentuk narasi, memuat sebuah fakta pengalaman hidup suatu tokoh dalam memecahkan masalah-masalah sampai pada akhirnya sukses, sehingga patut menjadi teladan bagi kita yang membacanya dan mempelajarinya. Mungkin hanya itu tugas dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.